pembelajaran pada siang hari ini dengan berbasmalah. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi sudah mengirim bacaan, ya. Kenapa kok yang selalu Ibu tampilkan nanti bacaan? Yang kemarin juga cerpen, hari ini cerpen. Mungkin nanti besok lagi ada film, besok lagi ada artikel, ya. Karena sekarang itu utamanya ada dua. Angka kecakapan minimum. Yang pertama literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi. Ya. Nah, di literasi baca tulis itu berbagai sumber. Apapun boleh jadi sumber. Karena kita masih membahas tentang aturan. Pekan lalu kita membahas tentang aturan yang ada di dalam kelas, yang ada di dalam sekolah. Pekan lalunya lagi aturan yang ada di dalam diri, ya. Hari ini lebih luas lagi. Berarti aturan di dalam sebuah negara atau disebut dengan hukum perundang-undangan atau tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Apa tadi judulnya? Tata aturan perundang-undangan di Indonesia, ya. Heeh. Nah, tapi ini Ibu mau mulai dari hal yang sederhana. Siapa yang sudah membaca cerpennya? Aku baru setengah. Baru setengah. Kalau Ilham, Baru setengah. oh setengah juga. Dari setengah itu, apa yang Kuina tangkap? Apa yang Ilham tangkap? Boleh diceritakan ke Ibu? Hukum. Hukum, betul. Terus, hukumnya Hmm, itu tentang apa sih dia cerita tentang apa coba? Pertanian. Oh, pertanian. Dia punya apa ya? Dia punya apa dia? Hmm, Dia punya sa sawah. Sawah. Iya, punya sawah, ya kan? Terus habis itu, tapi walaupun dia yang punya, seolah-olah diserobot atas nama hukum. Ya, sekarang Ibu mau mundur lagi sedikit tentang hukum. Jadi kita bicara konsep dulu ya. Mundur sedikit, sedikit saja. Mudah-mudahan dipakai ini bisa. Oke, terlihat ya di layar ya. Kelihatan. Kelihatan ya, masih kosong ya. Yang kita kenal selama ini ya, yang kalian mengerti tentang hukum itu apa sih? Yang sering kita dengar. Kalau hukum produknya, kalau orangnya disebut hakim. Apa? Hakim. Hakim. Ya, kalau orangnya namanya hakim. Terus kalau misalnya ada pelanggaran, maka sering disebut dia mendapat hukum Hukuman. kata benda ya. Jadi aturannya disebut hukum, pelaku penegaknya disebut hakim. Bila ada pelanggaran, ada produknya namanya hukuman. Ya, berarti hukum ini sebuah aturan. Ya, dari kemarin kita masih bercerita tentang hukum itu aturan ya. Jadi dari kesimpulan itu, maka kita memahami bahwa hukum itu kumpulan aturan. Bu, Ya, kemarin saya nggak masuk. oh nggak masuk. Siapa tadi yang bilang? Ilham. Alona, Oh, Alona. Nanti kamu lihat di grup, Ibu sudah kirim materinya. Ya, nanti dibaca. Di pekan lalu ada cerpennya, ada tugasnya. Dikerjakan tugasnya untuk memahami tentang aturan di sekolah, aturan di kelas, ya, aturan di dalam masyarakat secara umum. Nah, hari ini kita berbicara sedikit tentang cerpen tadi yang membahas tentang hukum di Indonesia.
Jadi karena ini hukum kumpulan aturan. Nah, ternyata tahu nggak ada hakim yang paling adil? Siapa itu? Hakim yang maha adil. Hakiman adilan. Itu kira-kira siapa? Kalau yang disebut hakiman adilan, kira-kira siapa? Hakim yang paling adil itu siapa? Ada yang tahu? Hakim yang paling adil siapa? Allah. Hmm? Siapa coba hakim yang paling adil? Allah, Bu. Hah? Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ilham sudah menjawab dengan benar. Allah Iya, Subhanahu Bu. wa Ta'ala. Iya, hakim yang paling adil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak menipu Allah? Enggak. Nggak Enggak. bisa. Pasti ketahuan nggak apapun yang kita lakukan? Ketahuan. Ketahuan. Kalau manusia, kira-kira seadil apa manusia? Bisa berubah nggak tiba-tiba? Mungkin karena ada yang membayar lebih, misal. Atau ada yang ngiming-ngiming lebih, misal. Ya. Bisa goyah ya, kalau manusia ya. Kalau Hmm. Allah, tidak. Karena Allah itu seadil-adilnya hakim. Nah, berarti kalau Allah itu sebagai hakim, berarti Allah punya hukum nggak? Enggak. Hah? Enggak. Punya. Kalau Allah sebagai hakim, berarti Allah punya hukum nggak? Punya. Punya, punya hukum. Berarti kan kalau hakim di dunia, dia bekerja, kantornya namanya apa? Kantornya Pak Hakim apa namanya? Pak Hakim berkantor di mana? Hah? Kantornya namanya Peng Pengadilan. Betul, pengadilan. Hakim itu kantornya pengadilan. Makanya kata gandengannya hakim itu seharusnya adil. Karena kantornya pun namanya pengadilan. Lah. Oke ya. Berarti kalau Allah sebagai hakim yang paling adil, berarti pengadilannya Allah itu yang paling jujur. Ya, Ya. paling jujur, tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu, tidak bisa dimanipulasi. Oke? Oke. 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 Tapi kalau di dunia, namanya penglihatan manusia terbatas, pendengaran manusia terbatas, pemikiran manusia terbatas. Boleh jadi produk di pengadilannya tidak seadil itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memahami semua ini di kehidupan ini? Ini namanya keterampilan. Makanya pelajaran saya di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkolaborasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan keterampilan fungsional. Karena keterampilan yang paling utama adalah keterampilan untuk hidup. Keterampilan untuk apa? Untuk hidup. Hidup. Kalau berani hidup, berarti harus berani melaksanakan aturan-aturan. Ya, Ya. ingat pertemuan kemarin dan pertemuan yang lalu. Bahkan di dalam diri kita sendiri juga berlaku sebuah peraturan yang dihukumi oleh diri kita sendiri. Contoh, di 2 pekan yang lalu, ada kayaknya yang nulis gini, kalau saya makan begini, perut saya sakit. Berarti perut sakit adalah hukuman karena pelanggaran saya makan makanan tertentu yang saya tahu aturan tubuh saya tidak bisa menerima itu.
Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Itu bahkan aturan di dalam tubuh. Nah, begitu juga aturan di sekolah yang di pekan lalu. Nah, hari ini kita sedang membahas aturan di negara Indonesia. Nah, di cerpen tadi, di paragraf pertama, paragraf kedua, ya kita buka ya cerpennya ya. Mana ya cerpennya? Nah, ini kelihatan apa ya? Sebentar, Enggak, sebentar Bu. ya. Ya, ya, sebentar ya. Ibu carikan dulu cerpennya. Cerpennya biar bisa kita bahas ya. Iya, Bu. Kita masih ada waktu 15 menit. Masih sangat mungkin untuk membahas cerita ini. Nah, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kan ya. Aku tidak pernah tahu siapa hukum yang mereka maksud. Nah, ini berarti anak SD nih, kayak teman kalian nih paket A ya. Dia baru 7 tahun, tapi dia cuman denger gini doang. eh Hukum adalah akibat bila melanggar peraturan. Dia taunya cuman begitu. Guru-guru, orang tua menyebut kata hukum, dihukum, hukuman. Ya, seolah-olah punya kuasa atas itu semua. Tapi ternyata di rumah dia mengalami. Kenapa sih kok orang tuanya jadi gusar? Apa sih yang dibahas tentang hukum itu gitu ya? Ternyata kakeknya itu meninggal pun mempertahankan sawah-sawah milik mereka sendiri. Jadi sawahnya milik keluarga mereka sendiri, mereka mempertahankan milik mereka sendiri, tetapi atas nama hukum ada aparat ini ya. Di sini ada aparat hukum. Nih, bu biru-biru ya, terlihat Mm, ya. Ada aparat hukum yang mengejar-ngejar keluarga mereka untuk dijadikan pabrik. Berarti pabrik kira-kira pemiliknya orang kaya nggak? Orang kaya. Orang kaya ya. Orang kaya dia punya modal yang cukup. Tetapi dia tidak menggunakan kekayaannya dengan lebih baik. Atau mungkin dia merintahkannya baik. Tapi orang-orang yang diperintahnya itu tidak melaksanakan dengan baik. Misalnya begini, dia mau berbisnis, halal bisnis. Ya, boleh bisnis halal. Asalkan caranya halal, barang yang diperjualbelikan ataupun diproduksi juga halal, maka menjadi halal seluruh bisnisnya. Nah, taruhlah kita anggap begitu ya, kita anggap itu halal. Karena di sini nggak dijelaskan secara detail di cerpennya. Nah, terus dia mau perluasan bisnisnya, dia mau bikin pabrik. Terus dia minta, saya mau daerah sini jadi pabriknya. Kenapa? Karena mungkin gaji karyawan di daerah tersebut tidak mahal, misalnya. Atau karena pabriknya membutuhkan sumber air yang banyak dan lokasinya dekat dengan sungai, dia butuh air sungai tersebut. Misal ya, banyak hal. Orang kenapa menentukan pilihan di mana dia harus mendirikan pabriknya. Nah, tetapi karena dia melihat itu sawah banyak, ya kan? Dia mungkin nyuruh aja. Yang disuruh siapa di sini? Ada namanya Si ke eh nih, berbadan tegap. Dua orang laki-laki dewasa berjalan mendekati rumah kami. Salah satunya berbadan tegap dengan potongan rambut cepat, sepatu hitam mengkilap, dan teman yang satu lagi gembul berkepala botak. Ya, biasanya kalau orang
dengan potongan rambut cepak, sepatu hitam mengkilap, itu diidentifikasi dengan apa? Pekerjaan apa biasanya? Kantor. Iya, biasanya apa? Kalau badannya tegap, potongan rambut cepak, sepatunya mengkilat. Bisa kantor, bisa ya. Mungkin pegawai kelurahan, bisa. Atau mungkin tentara, boleh. Ya kan? Hmm. Yang jelas dia memiliki amanah terhadap kekuasaan yang diembannya. Oke? Ya, dia Oke. punya amanah. Tetapi karena ini dia diiming-imingi mungkin sesuatu hal sama si pemilik pabrik, ya kan? Nah, mungkin caranya itu yang kurang pas. Ya, karena dia memaksa. Bahkan memaksanya itu sampai si bapaknya anak kecil tadi hilang. Ya kan? Mana kata-katanya hilang? Meninggal. Ah, dia bilangnya dia bilangnya untuk kebaikan bersama. Padahal kata si bapaknya si anak kecil tadi yang umur 7 tahun bilang gini, gimana mau kebaikan bersama? Kalau dijadikan pabrik aku jadi susah makan, susah minum, mau mandi jauh, airnya nggak bisa dipakai, mau makan nggak bisa langsung metik gitu kan? Karena Hmm. berarti sawahnya dialihfungsikan, yang seharusnya sawahnya itu masih produktif, ya kan? Terus airnya juga mungkin akan tercemar sama limbah pabrik. Nah, kalau kita ngelihat gambarnya coba, kira-kira ini ada di mana sih gambarnya? Di tempat yang seger, udara seger, tanah subur. Kalau ngelihat itu, kalian yang melihat gambar itu, yang terbayang apa? Sawah. Perdesaan. Ya, pedesaan. Terus apa lagi itu? Kayak ada segitiga gitu namanya berarti apa kira-kira? Puncak. Pegunungan. Gunung atau puncak. Berarti daerah pegunungan. Daerah pegunungan pasti identik dengan subur ya. Ya kan? Nah, makanya dia sawahnya menjadi sasaran utama. Seharusnya pabrik juga harus mikir, kalau tempat yang efektif buat pertanian, namanya pertanian buat bahan baku makanan, seharusnya dia tidak membuat di situ. Bikin di tempat yang tandus, bikin di tempat yang tidak produktif untuk pertanian, kan harusnya begitu. Ya, Hmm. kecuali pabriknya justru akan menambah hasil pertanian. Misalnya pabrik pupuk. Itu pun harus pabrik pupuk yang tidak berkenaan dengan kimia yang merusak alam atau pabrik untuk pengolahan hasil pertanian. Misalnya, karena tanahnya subur, di antara sawah-sawah itu dia tanam kebun, misalnya entah kebun pisang, kebun jagung. Kemudian dia membuat pabrik pengemasan pisang, pabrik buat ekspor daun pisang, misalnya. Atau pabrik kemasan makanan yang berbahan baku gedebok pisang. Nah, itu misalnya kalau perkebunan pisang atau kalau misalnya itu sawah padi misalnya. Berarti pabriknya pabrik pengolahan beras, berarti selepan ya. Nah, seperti itu boleh kalau yang pabriknya kayak gitu, yang kemungkinan nggak akan mengganggu alam di situ. Tapi kalau di sini disebutkan ada limbahnya, mengganggu air bersihnya jadi kotor, terus nggak bisa ditanami tanaman, berarti kemungkinan pabriknya bukan pabrik yang ramah lingkungan. Berarti alam menjadi rusak atau menjadi baik kalau pabrik yang seperti itu. Rusak. Rusak, berarti tidak mengikuti aturan. Padahal Allah itu sudah memberikan aturan melalui ayat kauniyah. Ayat kauniyahnya apa sih? Nih, ada gunung, ada tanah yang subur, ada sumber air yang baik, ya kan? Ada udara yang jernih. Itu ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita seharusnya tidak melawan hukum Allah itu. Tapi di sini ada entah itu pemilik pabriknya, entah itu
yang dipercaya sama pemilik pabrik, dia milih hukumnya manusia, yang mengikuti kemauannya, yang mengikuti nafsunya. Akhirnya dia akan menghalalkan segala cara. Hatinya tidak berfungsi. Apa hati kalian masih berfungsi? Nah, sampai kayak gitu kan kata apa namanya Pak Warsito namanya ya. Eh, terus justru Pak Warsitonya yang masih baik, tahu-tahu di Meninggal. iya tahu-tahu meninggal nggak ketahuan ya datang-datang sudah dalam keranda. Berarti bisa juga kalau dibunuh ya kan? Nah, Iya. terus sekarang pertanyaannya, berarti apakah hukum ini adil? Tidak Tidak adil. Terus kira-kira bisa nggak kita pertahankan keadilan itu? bisa. Bisa ya. Tapi memang hukum di sini itu hari ini semakin berat karena tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apa itu maksudnya? Jadi yang punya kuasa dan yang punya uang itu dia punya peluang menang lebih besar. Tapi ibu minta kalian, apapun cita-cita kalian nanti, pelihara terus keimanan dan takutlah hanya kepada Allah. Kalian tahu hukum Allah itu tetap berlaku. Jadi misal ada kondisi seperti ini, apakah hukum Allah apa namanya tidak bisa ditegakkan? Pasti tegak dengan sendirinya oleh Allah sendiri. Nanti tiba-tiba mungkin lewat sakit, mungkin lewat bandelnya anak misalnya, atau kesulitan-kesulitan yang lain yang itu sudah disetting karena kesalahan kita sendiri. Ya, oke? Oke. Jadi Ibu minta kalian tetap harus fokus belajar Al-Quran karena di sanalah hukum-hukum Allah itu disebutkan, diajarkan, ditunjukkan sebagai pedoman hidup kita ya. Jadi Ibu mau membahas ini untuk pengantar di pertemuan pekan depan ya, di pertemuan pekan depan. Nanti habis itu akan Ibu kirim eh, soal sedikit yang mungkin nanti akan kalian bahas. Ya, soalnya begini aja. Ini aja nih, kalian tulis boleh dah. Soalnya begini saja. Nah, ini lihat ya. Berdasarkan cerpen tersebut di atas, ya, berdasarkan cerpen. Berarti boleh nggak jawabnya di luar cerpen? Tidak. Nggak boleh ya. Eh, bagaimanakah hukum yang berlaku atas Pak Warsito? Menurut kalian? Soalnya ini saja. Berarti namanya bagaimana berarti jawabannya bisa dan sebaiknya lebih dari satu kalimat. Ibu minta kalian membuat minimal 5 kalimat untuk menjawab ini. Ya, Ya, ya. Dijawab minimal 5 kalimat untuk menjawab ini. Tuh ya. Jadi kalau kalian tadi mengikuti dari awal, kita sudah membahasnya. Jadi kalian tinggal menyalin. Oke? Ya, kalian bisa cermati dari pembahasan kita. Insya Allah bisa lebih dari 5 kalimat. Kalimatnya harus kalimat sempurna ya. Berarti ada subjeknya, predikatnya, ada objeknya, boleh kalimat bertingkat, boleh. Karena kalian sudah sebagian kelas 6. Berarti sudah mulai belajar tentang itu. Nanti Ibu akan berkoordinasi dengan Pak Hatta sebagai pengajar bahasa Indonesia. Oke? Oke. Ya.
Soalnya cuma satu doang. Bagaimanakah hukum yang berlaku atas Pak Warsito? Soalnya cuma itu doang. Tapi Ya, kalian Bu. menjawabnya minimal 5 kalimat. Berarti kalian boleh apa namanya? Ceritakan menurut kalian seharusnya bagaimana. Terus Allah pasti akan berlaku bagaimana gitu ya. Boleh kalian apa namanya? Karena di sini kalian bisa memandang menurut cara pandang kalian yang kemungkinan berbeda-beda. Ditulis biasa aja di buku, terus nanti difoto, dikirim atau ya udah gitu aja deh, gitu aja ya. Mau dikirim email juga boleh sih. Kalau mau dikirim email, jawabannya berarti ke tugas, ke emailnya ya, tugas pkbmalif.sch.id. Nah, ini kirimnya ke situ. Oke ya. Oke. Ya, Alhamdulillah kita sudah lewat 3 menit ternyata. Ya, ya sudah. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.